Yang pertama mau kita bahas adalah pertanyaan berikut ya. Ada 3 bagian dari sistem antrean adalah, nah ini kan gampang ya, input itu sendiri, kemudian antrean dan fasilitas pelayanan. Apa yang susah? Pilihan B-nya populasi, utilisasi, fasilitas. Sistem antrean, kita lihat. Antrean ada di modul D ya. Jadi di sini jawabannya. Sistem antrean itu terdiri dari kedatangan atau masukan sistem atau kita sebut input ya. Kemudian antrean itu sendiri dan terakhir adalah fasilitas pelayanan. Jadi jawabannya yang A. Kebetulan contoh yang ini benar ya, tapi teman-teman banyak yang salah di soal ini. Kemudian berikutnya soal nomor 7. Kurva pembelajaran menjelaskan mengenai A. Tingkat di mana suatu organisasi mendapatkan informasi baru. Bukan ya. B. Jumlah waktu produksi per unit sebagai besar total dari kenaikan unit yang diproduksi. Nah, ini nggak menunjukkan sesuatu, nggak menunjukkan dia naik atau turun gitu. Kemudian C. Penurunan waktu produksi per unit sebagai besar total dari kenaikan unit yang diproduksi. Jadi kalau kalimat ini artinya semakin produksinya semakin banyak, ya semakin bertambah atau semakin mengadakan produksi, maka sistemnya itu belajar, maka ada ya pembelajaran di situ di mana kita bisa menurunkan waktu produksinya karena tenaga karyawan sudah ahli dan untuk mengerjakan tugasnya mereka sendiri juga semakin efisien sehingga waktu produksinya juga semakin cepat gitu. Kurva pembelajaran kan tentang itu kan. Jadi adanya suatu penurunan di pembuatan unit kedua, 3 dan seterusnya. Kemudian yang dia kenaikan jumlah unit, nah ini berlawanan ya, kebalikannya gitu. Alright, kemudian sekarang soal nomor 10. Banyak yang salah ya. Ide dasar dibalik simulasi adalah oke. Yes. Ini salah soal ya teman-teman ya. Salah kunci jawaban. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Oke, saya akan perbaiki jadi semua yang jawab D akan saya anggap betul. Alright. Kemudian 13. Jika angka acak adalah 9, maka berapa jumlah permintaan hariannya? Diketahui permintaan harian dan probabilitas. Permintaan harian 8, probabilitas 0,4, 9, 0,3. Nah, ini kan gampang ya teman-teman ya. Sekarang kita butuh kalau kayak gini nih. Ini kan simulasi banget kayak biasa tuh. Sekarang kita buka Excel, kemudian kita pindahkan data kita. Di sini ada permintaan. Kemudian kedua ada probabilitas. Kemudian probabilitas kumulatif kan. Nah, teman-teman logikanya gini nih dibikinnya. Nah, ini Anda kalau udah paham di sini, nanti tinggal pakai Excel-nya kan. Gampang banget tuh. Terus sekarang kalau probabilitasnya kan 0,4.
kemudian ini 0,3, kemudian ini 0,2, terakhir 0,1. Yes, gitu kan. Sekarang kita bikin kumulatifnya. Kumulatifnya gimana? Ini. Kemudian untuk permintaan yang 9 ini asalnya dari probabilitas kumulatif yang atasnya ditambah sama probabilitas yang 9 itu sendiri gitu. Nah, kan akhirnya kita udah dapatkan nih. Dan ini kan pasti 100% atau 1 gitu. Jadi pasti akan kayak gini. Nah, sekarang kita intervalnya. Kita bikin intervalnya. Nah, teman-teman kalau nggak bisa pakai rumus, ya tinggal di logika aja ya. Jadi kalau ini mulai dari ini tuh ini ya. Ini tuh anggap aja 40. Anggap aja 40, kemudian ini 100% gitu. Jadi harusnya mulai dari 01, jadi angka dari 01 sampai angka 40 kayak gini. Kemudian untuk permintaan yang 9 permintaan ini caranya ya 41 asalnya dari mana? Dari yang ini kan range paling akhir, range atasnya yang paling akhir kan 40, kita tambah 1, 41 sampai, nah ini 0,7 itu 70 guys, gini. Nah, oke, itu intervalnya. Kemudian yang untuk permintaan sebanyak 10 ini, ya, yang 10 ini, berapa intervalnya? Yang atas itu kan terakhir 70, berarti tambah 1, 71 sampai 71 sampai angka ini 0,9 kan sama dengan 90. Berarti di bawahnya 91 sampai 99 ya. Sampai 99 atau kalau ini kan 100 gitu. Cuma angka acak yang kita hasilkan kan hanya 2 digit. 2 digit itu berarti bisa sampai 99 di sini. Atau ada juga yang kalau di buku tuh, di buku yang contoh kemarin 00-nya ada di mana tuh? 00-nya ada di bagian sini ya teman-teman ya. Cek lagi lah di template Anda kemarin gitu, intervalnya kayaknya kurang lebih kayak gini nih. Terus soalnya tadi, nah jika angka acak adalah 9, angka acaknya 9, maka berapakah jumlah permintaan harian? 9, nah sekarang kita tulis di sini ada angka acak. Nah, angka acaknya itu 9. Guys, oh ini biar nggak membingungkan ya. Angka acak, saya pindah. Angka acaknya sama dengan 9. Nah, 9 itu di mana letaknya? Intervalnya kan ada di sini nih. Jadi kalau kita dapatkan angka acak 1 sampai 40, kita akan memilih ya kemungkinan hari tersebut ada permintaan sebanyak 8 gitu. Kalau misalnya kan ini simulasi ya, kita mau meramalkan sesuatu yang terjadi masa depan. Belum tentu benar juga, cuma ini kan mendekati ya cara manusia untuk memperhitungkan sesuatu gitu. Kalau misal sekarang angka acak, misal angka acak sekarang kemudian di sini yes. Ini tadi kalau angka acak 9, nah angka acak 9 itu intervalnya kan ada di sini nih. 1 sampai 48, berarti kan di sini 8 gitu. Kemudian kalau angka acaknya 51 kan ada di interval ini nih. Berarti ada permintaannya sebesar 9. Jadi kita kemungkinan yang terjadi permintaannya 9 gitu. Kemudian angka acak 80 ada di range ini, berarti 10. Angka acak ada 95, ada di interval yang ini ya, berarti pada hari itu ada permintaannya sebanyak 11. Kayak gitu, sesederhana itu. That's why saya bilang simulasi sangat sederhana, karena cuma Anda pertama tuh harus bikin ininya tuh, dan gampang kan ya bikin kumulatifnya, bikin intervalnya, terus angka acak sendiri juga dari soal, ya kan? Kemudian kita tinggal cari berapa kira-kira
angka ajaknya dari soal, kemudian kita tinggal cari ini berapa kira-kira permintaan yang terjadi berdasarkan angka ajak tersebut, kayak gitu. Ya, saya pun juga mau bahas ya, pertanyaannya yang sudah masuk ada 3. Pertama, di soal tryout F6 ya, diketahui di soal waktu kedatangan per menit. Kita buka soalnya dulu. Kemudian waktu kedatangan per menit, tapi di jawaban kok cari tingkat kedatangan. Terus di soal tryout kemarin tuh ATM, jadi kasir. Ya, soalnya kan ini soalnya saya pakai ini nih, kemudian saya ganti kira-kira yang serupa ya. Jadi gini, kalau kasir itu gini, logikanya ya. Kalau ini minimarket, ada toko bahan makanan, misal dia buka jam 8. Dia buka jam 8 itu kan pengunjungnya pasti belanja dulu kan, pasti milih-milih barang dulu baru pergi ke kasir gitu. Nah, ini kan nggak ada informasi kayak gitu tuh. Kemudian saya inginnya, soalnya tuh gini, jadi tempat tersebut tuh benar-benar buka pada jam berapa dan langsung melayani sesuatu gitu. Jadi saya pikir, oh ATM kayaknya cocok nih. Kalau misalnya ATM beroperasi, kita ambil cut off jam 8 gitu, orang datang kan langsung dilayani sama ATM gitu. Jadi sebenarnya soalnya dari sini, cuma ya saya kurang ganti aja ya, ganti aja yang kasir, tapi belum saya ubah jadi ATM 1, 2, 3 gitu. Terus soalnya diketahui waktu kedatangan per menit, tapi kok di jawaban tingkat kedatangan. Oke, yes. Jadi gini, di soal itu kan waktu kedatangan 4 menit. Cuma saya pikir saya logikakan gini. Saya langsung fokus ke sini nih ya. Kita bahas ke sini ya, kenapa gitu. Kenapa soal F6 saya asumsikan kayak gitu. Ini toko bahan makanan Susan Serer telah mencatat angka berikut berkaitan dengan banyaknya orang yang tiba di kasir dan waktu untuk melayani. Ini orang yang tiba di kasir. Jadi saya sendiri kurang setuju kalau kasih judul si tabelnya kayak gini. Menurut saya lebih suka kalau tadi berapa orang yang datang setiap menitnya kayak gitu. Jadi ini ganti ya. Ini diganti kemudian coret waktu tingkat kedatangan kayak gitu. Tingkat kedatangan. Jadi ada nol. Jadi ada nol. Let me check. Apakah benar saya menjawab pertanyaanmu ya? Waktu kedatangan per menit. Oke, Kadit. Jadi, gini. Jadi kalau menurut soal ini, kalau misalnya pakai waktu kedatangan per menit, berarti per menitnya itu setiap menitnya ada 0 orang yang datang. Gitu. Jadi ada ada perhitungan di waktu sebelumnya dia sudah mengadakan penelitian bahwa dalam 1 menit itu tidak ada yang datang sama sekali, itulah gampangannya ya. Dalam 1 menit tidak ada yang datang sekali, itu 0 ini dilambangkan dengan 0 ini, dan frekuensinya adalah 30%, 0,3. Betul, 0,3. Kemudian dalam 1 menit itu ada satu yang datang. Satu orang yang datang ini frekuensinya adalah 0,5. Tuh, diterima dulu ya. Kemudian dalam 1 menit itu ada 2 orang yang datang di tokonya si Susan ini, frekuensinya 0,2. Nah, dari informasi seperti itu, kalau dituliskan waktu kedatangan per menit itu nggak sulit gitu menurut saya sulit.
Jadi saya ubah jadi sebagai tingkat kedatangan kayak gitu. Jadi tingkat kedatangannya berapa? Ada yang tingkat kedatangan 0, 1 dan 2. Tapi kemarin di soal tryout saya snip ini ya. Jadi saya nggak ganti. Mungkin teman-teman pada bingung di situ. Ini kalau kayaknya sudah pernah ada bahas sama siapa ya? Ada teman Anda juga lagi bahas soal ini nih. Nah, jadi kita udah ngomong, kita udah diskusi tentang tingkat kedatangan kayak gitu. Saya pikir tim penyaji nih, tim presenter udah diskusi tentang hal ini. Apakah disampaikan pada saat diskusi ya? Ya, pokoknya saya udah merasa pernah ngomongin tentang hal ini. I don't know. Jadi teman-teman, kayak gitu. Jadi waktu kedatangan per menit ini mungkin judulnya agak sulit ya bagi Anda ya. Cuma kalau kita bisa logika ya, berarti di sini itu jadi gini, logikanya dalam 1 menit itu ada berapa orang yang datang di tokonya si Susan ini. Dalam 1 menit ada 0 yang datang, frekuensinya 0,3 dan seterusnya gitu. Kemudian si pemilik ini tadi juga bikin percobaan yang kedua, dia meneliti. Jadi untuk melayani orang itu dia melayani 1 menit. Nah ini mirip sama tadi nih. Kita asumsikan kayak gini. Dalam 1 menit si kasir itu bisa melayani 1 orang. Kemudian frekuensinya 0,1 ya. Kemudian dalam 1 menit dia kadang-kadang kasir bisa melayani 2 orang gitu dengan frekuensi 0,3. Kemudian per menit kadang-kadang dia juga bisa melayani 3 atau 4 gitu dengan frekuensi ini. Kayak gitu. Jadi kita ambil logikanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gini, setelah kita temukan setelah kita baca dari informasi yang disediakan, kita bisa bikin frekuensi kumulatifnya gitu. Nanti ada di Excel, seperti yang di Excel yang Anda download itu udah ada juga kan jawabannya ya. Kemudian simulasikan utilisasi ketiga kasir. Jadi ada 3 kasir selama 5 menit dengan menggunakan angka acak berikut. Catat hasilnya. Oke, jadi kita pakai ini ya, pakai justification yang tadi kita bahas, bahwa tadi bukan waktu kedatangan per menit, tapi adalah berapa orang yang datang setiap menitnya dan berapa orang yang dilayani setiap menitnya gitu. Ini ya, kedatangan per menit yaitu 0, 1, 2. Probabilitasnya sekian sehingga kita bisa bikin kumulatif. Selesai. Ini kedatangan. Untuk pelayanannya sekian probabilitas, ini intervalnya. Sekarang angka random yang kita dapatkan adalah 7, 60. Nah, ini di angka randomnya cuma terbatas 9 ya. Kita masukkan ke simulasi antrian kita. Simulasi antrian kita ya, teman-teman ikuti satu-satu. Jadi, waktu, nah anggap aja ini titik start si kasir tadi buka. Start, jadi waktu di waktu ke 0. Misalnya, katakanlah kasirnya buka jam 8 persis gitu. Jam 8 persis ya. Nah, ini makanya makanya nggak jam 8 persis kasir buka dan langsung melayani gitu. Agak nggak masuk akal kan kalau kita pakai logika gitu. Karena logikanya kalau orang datang kan pasti belanja dulu, milih-milih dulu. Nggak mungkin jam 8 persis sudah langsung ke kasir. Kecuali lu ke kasir cuma bayar rokok doang, ya mbak rokoknya 1 yang di belakang mbak gitu kan. Di minimarket tuh biasanya. Yes, kayak gitu. Jadi logikanya ini sekarang jam 8.00 gitu. Kemudian kita mau simulasikan ya berapa orang yang datang ke kasir tersebut. Jadi ambil angka acaknya kan sudah disiapkan 7. Kita masukkan 7 di sini. Kalau angka acaknya 7, kedatangannya berapa? Kedatangan itu ada di range ini ya, berarti 0 kedatangan. Nggak ada yang datang sama sekali. Kemudian ya kasirnya juga diem dan nggak perlu kita isi. Kemudian, nah ini kan nggak perlu kita isi karena memang nggak ada yang dilayani gitu. Sekarang kita lanjut ke menit ke ini ya berikutnya ya, menit ke 1. Jadi 8 lebih 1 menit. Jam 8 lebih 1 menit. Angka acaknya adalah 60. Kita masukkan ke sini 60. Kalau 60 kedatangan ada di range ini ya, berarti ada 1 orang yang datang. Yes, pengunjung pertama kita datang dan kemudian
Nah, berapa orang yang perlu dilayani? Satu kan? Satu orang yang perlu dilayani gitu. Kemudian sekarang random number untuk waktu pelayanan di kasir 1. Nah, sekarang kita butuh angka random lagi di sini 77 ya. Kita ambil dari informasi di atas. 77 waktu pelayanannya. Nah, kalau 77 ada di sini. Berarti untuk melayani satu orang customer tadi kita butuh waktu 3 menit. Butuh waktu 3 menit. Kan? Loh, di sini jadinya 3. Oh my god. Ntar, balesin WA. Oke. Yes. Jadi random number-nya saya ulangi lagi 77 ya. 77 ada di interval ini. Jadi kita akan si kasir akan melayani selama 3 menit gitu. Jadi waktu untuk melayani 3 menit. Ini teman-teman tolong dicek juga ya. Betul nggak sih kalau nulisin menit dalam time tuh kayak gini gitu. Agak nggak yakin juga. Kemudian saya masukkan lagi ya. Nah, ini si kasir mulai bekerjanya kapan? Kan tadi bukanya jam 8, persis di sini. Terus dia nganggur, 1 menit berikutnya datang. Oh, berarti kan jam 8 lebih 1. Nah, 8 lebih 1 ditambah 3 menit, berarti jam 8 lebih 4. Itu akhirnya si customer satu orang ini tadi selesai dilayani dan dia meninggalkan sistem. Dia pulang gitu, sudah selesai. Kemudian apa yang terjadi pada kasir 2 dan 3? Ini 2. Nah, teman-teman tinggal edit sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Ini teman-teman paham kan maksud saya kan? Ini beda warna tuh menunjukkan udah beda kolom, beda kasir gitu. Tunggu ya teman-teman. Oke. Saya ubah biar teman-teman bisa catch up juga. Jadi ini kasir 3 gitu. Karena dia akan punya 3 kasir. 3 kasir. Kemudian kalau di soal kemarin kan 3 ATM gitu ceritanya kan. Ya gitu. Yes, finish. Jadi untuk pengunjung pertama kita selesai, dilayani oleh kasir 1, dan dia meninggalkan sistem pada jam 8 lebih 4. Alright. Kemudian selanjutnya, di menit yang kedua ya, jadi jam 8 lebih 2, itu kita mau lihat berapa sih pengunjung yang datang. Kita lihat angka acak berikutnya 49, masukkan 49 di sini. Kedatangan berapa? 49 ada di range ini ya, berarti ada satu orang yang datang. Kemudian jam 8 lebih 2, nggak mungkin dia dilayani kasir 1 lagi. Karena pada jam tersebut dia lagi melayani pengunjung yang pertama tadi. Berarti arahnya ke kasir 2 sini. Kasir 2 akan melayani orang tersebut ya. Terus kita butuh angka acak lagi. Tadi sudah itu ya, sekarang 76. 76. Oke. Nah, 76 itu waktu pelayanannya berapa? 3 menit. Berarti untuk melayani si pelanggan ini juga butuh waktu 3 menit. Kasir tadi mulai start melayani pelanggan tadi jam 8 lebih 2. Ditambah 3 menit. Berarti, nah ini keliru ini. Ini jam 8 lebih 2. Betul ya, 76 itu ada di sini ya. 3 menit. Berarti di sini dia akan meninggalkan sistem pada jam 8 lebih 2 ditambah 3 menit. Berarti jam 8 lebih 5 menit. Pelanggan tersebut akan meninggalkan sistem. Kasir 3 masih WA-an gitu kan, masih nyantai dia, nggak ada kerjaan. Lanjut ke menit ketiga, jam 8 lebih 3. Angka acak berikutnya adalah 95. Ya, 95 di sini. Kemudian kita lihat kalau 95 itu ada di 2 orang, kedatangan 2 orang. Nah, ada kedatangan 2 orang. Terus habis itu jelas ya, yang jelas jam 8 lebih 3 yang nganggur siapa? Yang jelas kasir 3 dulu nih, 8 lebih 3. Yang jelas satu orang itu di sini. Angka acaknya 51 ya, setelah ini kan 51 nih. Nah, angka acaknya 51.
pasti dilayani di kasir 3 dengan angka C51 itu akhirnya butuh waktu berapa lama? Butuh waktu 3 menit buat menyelesaikan pembeliannya si pelanggan tersebut. Nah, dia mulainya startnya jam 8 lebih 3, tambah 3 menit berarti jam 8 lebih 6 si pelanggan tersebut pergi gitu. Nah, padahal pelanggan yang datang ini kan 2, yang datang kan 2. Satu lagi di mana? Antara kasir 1 sama kasir 2 dong harusnya gitu. Ya kan? Nah, yang selesai duluan kasir 1 berarti logikanya si pelanggan tadi pergi kasir 1 juga, tapi mulainya jam 8 lebih 4 sesuai dengan ini. Kemudian waktunya, nah waktunya berapa pelayanannya? Angka acaknya adalah 16. 16 itu ada di jumlah pelayanan ini. Jadi dia butuh waktu 2 menit buat menyelesaikan. Sehingga jam 8 lebih 6 selesai. Gitu. Yes. Udah, kemudian menit keempat. Menit keempat. Ini kan untuk 5 menit pertama ya teman-teman ya. Ini 5 menit pertama aja udah jelas nih. Karena dari tadi, ini dari jam 8 persis, ini jam 8 lebih 6. Ini jam 8 lebih 5. Ini jam 8 lebih 6. Nah, berarti selesai. Kayak gitu. Berarti selama 5 menit kita udah melayani berapa pelanggan tuh? 5 menit ya. 1. Kemudian ini 2. Ini kan enggak karena belum selesai, masih di situ, kita belum meninggalkan sistem. Berarti 2 orang sudah meninggalkan sistem dan ada 2 lagi yang masih dilayani. Terus ada berapa yang dilayani dalam 5 menit tersebut? Ada 4 orang gitu kan. Ini 1, 2, 3, 4. Kayak gitu sih teman-teman. Dan juga Anda tinggal jawab sesuai dengan pertanyaannya. Kalau nanti soal pilihan gandanya tanya apa, tinggal dijawab gitu. Semoga ini menjawab ya. Jadi ada yang tanya juga sih waktu tryout itu, siapa ya? Bu, saya udah ngeklik ini tapi jawabannya kok salah gitu ya. Ya masalah utama ada di yang bikin soal ya. Yang bikin soal ngantuk banget jadinya ngeditnya juga salah gitu. Jadi waktu ini tiba-tiba dari kasir jadi ATM, nah itu yang bikin soal. Siapa sih yang bikin soal nih? Ya heran saya. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya ya Delta ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi ya sebisa mungkin saya bantu ya. Cuma nggak bisa cepat karena saya panitia UAS pasti repot banget nih. Oke. Akmal, mohon maaf Bu, soal tryout kemarin dibahas nggak? Ya ini lagi bahas, Bro. Mareta, dari soal tryout esai, diasumsikan setiap ada pelanggan datang berdasarkan angka ajak. Nah, itu tahu kalau setiap menit ada pelanggan, itu gimana Bu? Mungkin ada kata di soal yang jadi kunci pengerjaan. Oke. Yes, yang kita kerjakan soal tryout yang ada di sini ini kan buku terjemahan kan, buku terjemahan. Yang menerjemahkannya pun belum tentu dia belajar manajemen kuantitatif kan. Jadi dia menerjemahkan hanya sesuai dengan bahasa Inggrisnya aja. Kemudian karena saya pun juga coba buka-buka data aslinya ya, jadi teks bahasa Inggrisnya kayak gitu. Kemudian saya artikan sama seperti apa yang saya sampaikan saat ini. Jadi ini tadi tingkat kedatangan gitu. Dan yang pasti, yang jelas, yang saya baca dari soal UAS Anda nanti itu jelas kok teman-teman. Nggak akan ada kayak gini gitu. Maksudnya kata-katanya sudah benar-benar bahasa Indonesia yang nggak perlu, apa tadi pertanyaannya? Nggak perlu ada kata kunci, jadi kalau ada kata kunci ini harus mengerjakan ini. Jadi teman-teman silahkan dibaca soalnya dengan hati-hati, karena soalnya sendiri, kalau simulasi ya, terutama pada simulasi sama antrean. Simulasi dan antrean itu soalnya nggak tiba-tiba memberikan Anda diketahui apa, tapi dari kalimat yang panjang dan kita harus menyimpulkan. Ya, saya bilang makanya di mana ya? Di catatan itu bahwa soalnya itu tersirat ya, bukan tersurat ya. Kayak mencari bagaimana perhatian dirinya padamu gitu kan. Nggak dikatakan, cintanya padamu tuh nggak dikatakan, tapi dinampakkan dari perbuatannya gitu. Tersirat, sesuatu nggak tertulis, tapi ada makna yang tersembunyi dari apa yang ada di
soal tersebut kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal luangkan waktu untuk tarik nafas dan juga baca soalnya. Tarik nafas, keluarkan, baca soalnya, dan di situ ada informasi yang kita bisa dapatkan buat mengerjakan soal. Cukup ya, mau mengerjakan soal lagi kah? Ini sama nih, ini sama kayak yang itu tadi. Jadi ada dua variabel ya, kedatangan sama pelayanan. Di sini tulisannya masih waktu antar kedatangan sama waktu pelayanan. Yes. Di sini sih saya baca di soal aslinya juga sama kayak yang atas tadi. Jadi kedatangan orangnya, kedatangan pengunjungnya gitu. Jadi F8 mirip ya sama itu tadi, dua variabel kedatangan dan pelayanan. 9 mana? Gampang 9. Kemudian ya sini sederhana banget, satu variabel teman-teman. Pendapatan. Ini. Oh, ini bukannya kemarin udah ya? Kemarin udah nih. Nah, misalnya ada pertanyaan, bahaslah implikasi. Implikasi itu apa? Dampaknya biaya yang terjadi. Jadi biayanya berapa, dia pendapatannya berapa, kemudian ada pemesanan kembali, menimbulkan ke lalu lintas keuangan yang terjadi seperti apa. Kalau tanya kayak gitu, ada pertanyaan kayak gitu, jawabannya berfokus pada uangnya ya, pada dolarnya gitu. Dan teman-teman soal UAS kita nanti kan 40 soal pilihan ganda. Dan sudah dicek ya, jadi soal yang dari jurusan itu sudah dites. Jadi dosen pengampu, jadi saya pun juga sudah mengerjakan soalnya dan semua jawabannya ada. Jadi soalnya apa sama pilihan jawaban itu semuanya match. Jadi pasti ada jawabannya di pilihan ABC. Silakan teman-teman hitung, kalau benar ada jawabannya pasti bisa. Bisa dikerjakan semuanya gitu. Nah, ini tiket yang terjual. Pelajari sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Universitas itu memutuskan mencetak tiket hanya 2.500 untuk setiap pertandingan. Nah, padahal di percobaannya itu ada yang penjualan lebih dari 2.500. Lihat nih, di sini 2.600, 2.700. Berarti logikanya ada, ya dia tetap menjual 2.500 dong. Kan stoknya cuma 2.500. Berarti kalau ada kayak gini, berarti ada 100 permintaan yang tidak terlayani gitu. Ya itu ya teman-teman ya, silakan pelajari, sederhana banget. Oke, kayak gitu aja ya teman-teman ya. Secara umum untuk simulasi ini sederhana sekali. Semudah Anda bagaimana membuat probabilitas dan kumulatifnya dan menempatkan interval angka acaknya. Karena kalau udah ketahuan intervalnya ini selesai kan, angka random berapa kita bisa cari resultnya apa. Oke, jadi itu tadi ya jawaban saya buat Delta, Akmal, sama Mareta. Saya harap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda gitu ya. Kemudian ini informasi ya tentang penggunaan Edmodo untuk kelas dan juga untuk UAS Anda nanti gitu. Jadi di sini tryout kemarin saya udah assign ke 32 orang. Padahal kelas kita ada 31 ya. 31 udah submit, ada 1 not view. Ini siapa itu?
Ini adalah orang-orang yang login 2 kali. Jadi teman-teman jangan sampai UAS-nya kayak gini ya, jangan sampai nanti login kemudian gak dicatat, lupa login lagi. Nah, teman-teman kayak dianggap gak mengumpulkan ini. Jadi kayak Anda gak ngikutin UAS gitu. Jadi tolong di setiap kali ini loginnya apa dicatat ya, ditulis, jangan sampai ada yang salah. Dan penamaan, nggak usah alay. Ada yang ngasih nama alay juga di kelas ya. Kasih nama itu persis seperti absensi. Jadi kalau pakai nama ada yang disingkat apa ya ikut singkat gitu. Nama depan, nama tengah, nama belakang semuanya masuk seperti absensi yang Anda tahu itu masing-masing gitu. Kemudian oke, esai, kemudian tugas, oke. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk waktunya. Jadi di Edmodo itu kan sudah di set. Di sistemnya sudah di set bahwa pukul sekian itu udah terakhir masuk. Berarti kalau kita mikirkan ya ada butuhnya apa? Ada traffic data kayak gitu. Ketika kita ngirim ke Edmodo kan beberapa orang banyak mungkin ngirimkan di waktu yang sama, mungkin akan makan waktu. Jadi tolong di spare waktunya, jangan mepet kayak gitu, jangan mepet. Dan Anda cek benar-benar deadline-nya itu jam berapa, hari apa, jam berapa, kan ada persis menitnya. Dan jam tersebut sama seperti jam sistem di komputer kita gitu. Jadi lihat di situ jamnya jam berapa. Itu saya coba mau kasih tahu itu. Kemudian simulasi kemarin sudah saya buatkan Excel-nya ya, dan baru sama ini tadi untuk menjawab pertanyaan Anda. Kemudian Excel-nya tadi ada di Drive. Sama ada materi CPM dan PERT yang sayang sekali nggak sempat kita bahas ya. Cuma ini ada PPT-nya, ada 2, dan Anda bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Walaupun nggak diujikan, ini sangat penting dan juga masuk di materi manajemen kuantitatif. Ini juga mudah ya, berhubungan dengan proses. Jadi kalau proses A akan diikuti dengan proses B, C, itu kita bikin seperti ranting-ranting, cabang kayak gitu. Dan kita menghitung waktunya, sehingga bagaimana agar membuat ini fokusnya pada waktu nih. Jadi untuk waktu pada proses yang bercabang gitu, bagaimana cara kita deal with it gitu. Kemudian petunjuk persiapan UAS, oke, yes. UAS kita kayak gini. Nah, ini yang penting sekali ya, jangan ada yang nggak jujur lagi. Please kerjakan dari awal, dari bikin dokumen. Jadi bikin dokumennya, ngeklik dokumennya, silahkan bikin sendiri dari awal sampai akhir, dibuat sendiri. Nggak usah pakai ada yang namanya copy dari tempat lain karena pasti terbaca sebagai plagiasi. Tahu ya teman-teman ya, kalau di Word itu ada similarity check-nya. Bisa compare dokumen kayak gitu. Dan kalau di online itu juga ada yang namanya similarity check, plagiarism check. Kita tinggal masukkan database, jadi data misalnya PDF sekelas terus dimasukkan, nanti muncul langsung berapa persen sekelas itu berapa persentase plagiarismenya langsung muncul, dan siap dokumen mana saja langsung muncul merah gitu. Nah, gitu teman-teman. Dan ini yang saya bilang dibahas di yudisium, yang ngomongin aja bapak-bapak tua gitu, maksudnya bapak-bapak yang dosen yang udah senior, dosen sepuh aja ngerti masalah plagiarisme, apalagi ya dosen-dosen yang lain. Dan ini udah hal yang umum teman-teman, jadi jangan lagi-lagi jangan macam-macam, jangan nggak jujur gitu lah ya. Oke. Yes, dan ini sudah pertemuan kita yang terakhir ya, hari Jumat. Anda sudah siap untuk mengerjakan UAS. Terima kasih untuk 1 semester ini. Terima kasih atas kerja kerasnya, atas keaktifannya di kelas, dan juga terima kasih karena sudah mau belajar bersama dengan saya. Dan apa ya? Kita masih akan ketemu lagi di semester-semester selanjutnya ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Udah kelas 3, sedikit lagi semester depan ya. Oh iya, tinggal 1 semester ya teman-teman berarti ya. Tinggal semester depan, nanti Anda kuliah, kemudian setelah itu udah fokus ke skripsi. Semangat juga, udah mulai
cari-cari jurnal ya buat nanti skripsinya mau meneliti tentang apa kayak gitu. Well, selama 1 semester ini tentu saja banyak yang sudah kita alami ya, terutama karena adanya hal yang tidak kita harapkan ini, kita akhirnya LDR gitu, yang biasanya di kelas kita bisa ngegame, ya padahal saya seneng tuh kalau liatin Anda ngegame gitu ya. Kita nggak bisa lakukan selama pembelajaran jarak jauh ini. Tapi so far menyenangkan sekali. Terima kasih atas keaktifannya yang jelas ya. Di YouTube biasanya kalau absen sih udah semangat gitu. Kalau saya sapa dibalas, oke, thank you so much. Dan teman-teman, sometimes yang saya ajarkan kadang-kadang sulit untuk dipahami, betul gitu ya. Karena terlalu cepat mungkin. Nah, teman-teman juga boleh loh kalau kayak gitu tetap kasih feedback. Bu Ima, saya punya saran bagaimana kalau kelas kita seperti ini. Kemudian tidak ada, jadi setiap menit Bu, itu kata yang kita keluarkan setiap menit itu nggak boleh lebih dari sekian kata supaya dipahami oleh para pendengar. Mungkin kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, pada intinya silahkan ambil hal-hal yang baik ya, yang kita bahas, hal-hal yang baik silahkan diambil, silahkan dipergunakan, dikembangkan dan seterusnya. Tapi pasti ada hal-hal buruknya ya. Yang buruk silahkan disaring sendiri teman-teman, diperbaiki, jangan meniru buruk-buruknya tapi ambil yang baiknya gitu ya. Udah cukup kayak gitu aja kelas kita. Teman-teman semangat buat UASnya nanti dan semoga sukses mencapai cita-citanya gitu. Well, tetap jaga kesehatan, pola hidup bersih sehat, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Alright, see you around ya teman-teman, karena kita masih bertemu di kampus berikutnya. Bukan perpisahan, hanya aja ya see you-an gitu, oke. Oke, teman-teman, good job and bye-bye.